Kemana paman? Rem lah, sehat. Iya berarti ya. Sok. Sehat biasa anak muda. Siap. Siap. Kita rumah Palurah, mudah-mudahan ada. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Palurahnya Baraya tuh. Kita wawancarai sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Sekarang di samping kita atau bersama kita sudah ada Pak Kades kalau di apa namanya kabupaten ya Pak ya. Iya. Kalau di kota kan lurah. Pak izin Pak. Iya. Baraya Kang Ama untuk mewawancarai Bapak. Ya ini ngobrol Pak sore-sore lah. Iya. Kebetulan ini Baraya waktu menunjukkan pukul 17.01 kita minta 5 sampai 10 menit lah. Kongko sama Pak Lurah gitu. Pak Kades. Ada beberapa pertanyaan Pak. Mudah-mudahan jadi inspirasi karena kita lihat sudah belusukan ke beberapa titik di Kampung Baro 1 ini, khususnya umumnya Desa Sukamaju yang Bapak pimpin gitu. Mulai dari pegunungan Balagodeg juga sudah akses jalan, kemudian di pengairan di pesawahan, jalan-jalan mah udah wow lah, bagus alhamdulillah. Yang pertama Pak Kades atau Pak Lurah aja ya. Iya. Ini aduh jadi gimana ya, terlalu mungkin karena Pak Lurah jarang nyebut Pak Kades jarang. Ke Pak Lurah aja lah. Pak Lurah, sebelum jadi lurah Pak, Bapak profesinya sebagai apa Pak? Saya sebelum jadi lurah, saya profesi sebagai Tentara Nasional Indonesia. TNI ya Pak? TNI. Saya diangkat TNI itu dari mulai 3 Mei 1988 sampai saya menjelang MPP di 2019, mungkin 32 tahun lah saya menjalani tugas sebagai TNI gitu. Diangkat tahun 88, saya baru 4 tahun berarti Pak Lurah. Iya. Lahir 4 tahun Pak Lurah udah diangkat. Kemudian terakhir menjabat di mana Pak waktu TNI sebelum lurah? Saya di Babinsa Koramil 1106 Malangbong, Kodim Garut. Kecamatan Malangbong ya Pak ya? Kecamatan Malangbong. Kalau ininya mungkin Koramil ya Pak ya? Iya, Koramil. Jadi Baraya, Pak Lurah ini sebelum mencalonkan karena dipilih langsung kalau di kampung itu, sebelum menjadi Kades beliau adalah Koramil di Kecamatan Malangbong. Kemudian motivasi Bapak Pak, kan kalau kita mau pensiun ya udah di rumah istirahat. Apa Pak motivasi sehingga Bapak mencalonkan waktu itu menjadi kepala desa di Desa Sukamaju ini Pak? Yang pertama mungkin kalau masih kelihatan masih sehat, masih muda, pada intinya itu cari lagi lah pekerjaan. Itu pekerjaan. Terus motivasi saya jadi Kades, yang pertama ada dorongan dari sebagian warga masyarakat Sukamaju yang menyuruh saya untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Sukamaju. Nah, pada waktu itu saya terinspirasi, ada dorongan dari warga masyarakat, apa salahnya kalau saya ikut ikut andil
ikut dalam pemilihan Pilkades Desa Sukamaju. Oh begitu ya Pak. Iya, Ya. Jadi iya. mungkin masa pensiunnya lebih bermanfaat ya Pak. Iya, Ya? gitu. Di samping ya memang satu pekerjaan juga mengabdikan diri ke daerah kelahiran kan Pak. Iya, betul, Karena betul. waktu itu diangkat TNI kan di Jakarta apa di mana Iya, Pak? di- Pertama. Saya di Bandung, lalu di Bandung. Indramayu. Gitu. Indramayu tuh kan jauh-jauh balik ke sini pensiun ngabdi juga masih di ke-TNI-an, lanjut mencalonkan, alhamdulillah terpilih begitu. Ya, kebetulan kan gini ya, kalau ini mah hubul waton minal iman, salah satunya mencintai atau menyayangi daerah sendiri itu sebagian daripada iman. Betul Pak, betul Ya, Pak. itu. Jadi kesini Pak, saya di luar Iya. terus nih. Lanjut Pak, visi misi Pak, visi misi Bapak kan ini sudah ya Pak, Iya, sudah berjalan nih. Mungkin berapa tahun lagi Pak menjabat lurah nih periode pertama ini? Saya periode pertama baru 2 tahun lebih. 5 tahun kan Pak ya? 6 tahun. 6 tahun. Saya mungkin akhir periode pertama ini atau Kades ini di 2025. 2025. Alhamdulillah masih panjang. Masih 4 tahun lah. Mudah-mudahan panjang umur sehat. Ya, Pak. amin, amin. Terus visi misinya apa Pak? Apakah waktu mencalonkan visi misi sebagian sudah ada yang direalisasikan atau masih ada di pertengahan harus dievaluasi atau bagaimana Pak? Visi misi menjadi kepala desa. Visi misi itu kan itu sedang berjalan. Iya. Karena baru 2 tahun karena habis nanti di tahun 2025 visi misinya itu udah habis. Ya. Karena ini masih berjalan, alhamdulillah. Program visi misi sudah dijalankan mungkin Pak sudah ya? dijalankan. Saya kadang-kadang ya alhamdulillah saat ini juga pembangunan di Desa Sukamaju. Nah, itu betul, Pak. Udah kelihatan lah gitu. Walaupun merayap, kalau dibilang itu merayap karena tidak segampang membalikan telapak tangan. Betul gitu. Pak, betul Pak. Iya. Harus hati-hati juga menggunakan anggaran negara ya Pak ya. Betul, Sesuai apa namanya program kerja, Iya. apa namanya program kerja desa ya Pak ya. Iya, iya. Programkan dulu, kemudian mungkin asistensi, ACC, realisasi atau tidak begitu. Iya, iya. Kemudian perasaan Bapak nih Pak, ini kan sudah berjalan, perasaannya apakah lelah, capek, karena barangkali atau di lain tempat Pak, kepala desa yang sudah terpilih malah mau mengundurkan diri. Nah ini perasaan Bapak sendiri gimana Pak? Kalau masalah lelah dan capek, Pasti yakin, ya Pak ya? pasti. Karena manusia Lelah- bukan robot ya. lelah dan capek, karena apapun juga melayani masyarakat. Betul. Itu berbagai macam cara masyarakat itu kadang-kadang pro dan kontra. Betul, Pak. Mending yang kalau pro, yang kontranya ini. Betul. Nah, terus bagaimanapun juga tetap saya selaku kepala desa Sukamaju sangat-sangat bertanggung jawab, baik yang bagusnya maupun yang buruknya. Betul Pak, betul Pak. Nah begitu memang ya masyarakat itu jangankan satu desa, satu kampung, di rumah aja kan Pak. Betul. Beda pemikiran, beda kepala, Beda beda paham. sifat, beda karakter, beda paham gitu. Itu berarti seorang pemimpin ya harus bisa memadukan semua itu. Iya. Karena tanpa perbedaan juga gak indah Pak. Iya, betul. Misalkan di rumah pada diem aja, waduh, ya di kuburan ya Pak ya. Iya. Rame, biar rame gitu. Ada warnanya malah Ada warnanya. malah rame lah. Lebih indah. kan Lebih ini. indah. Ya, cuma ya mungkin kita bagaimana menyikapi atau mensiasati keindahan itu biar indah, makin indah di tempat yang indah begitulah. Iya, betul, betul. Kemudian berikutnya Pak, kondisi kesehatan, karena ini kan alhamdulillah nih dari masa pandemi sudah transisi ke masa endemi. Pada waktu saat genting-gentingnya COVID-19, amit-amit Pak, di sini kondisi kesehatan masyarakat Desa Sukamaju bagaimana Pak? Kondisi pada waktu COVID-19 memang merata seperti di daerah-daerah yang lain. Ya. Ini hampir namanya nasionalisme lah gitu. Betul. Seluruh Indonesia. Bahkan mendunia kan iya, Pak? mendunia. Mendunia. Khususnya di Sukamaju, alhamdulillah
walaupun ada beberapa masyarakat yang dibilang kena COVID, ada yang sembuh, kebanyakan yang sembuh, juga ada yang meninggal dunia, karena itu mah udah patokan lah, karena mungkin kan itu kulun nafsin daikatul maut, yang namanya seluruh makhluk yang ada akan di mati, dunia ya, Pak? akan mati. Nah, itu. Namun kebetulan di sini di Desa Sukamaju juga ada pustu. Ya. Pustu itulah puskesmas pembantu. Alhamdulillah walaupun apa namanya nakesnya, tenaga kesehatannya Terbatas, kalau dibilang terbatas gitu. Tapi alhamdulillah bisa tertangani. Kemudian juga alhamdulillah kita Desa Sukamaju diberikan mobil siaga ya Pak ya. Alhamdulillah pada saat itu Ibu saya, Wulan Guritno ya Pak ya. Ibu Wulan Guritno, mobil wuling yaitu mobil ambulan. Alhamdulillah ke Ibu Sangat Wulan membantu ya Pak ya. sangat membantu, khususnya masyarakat Desa Sukamaju dan Kecamatan Kersamana. Betul. Karena adanya mobil itu barusan saja dari Garut ada yang meninggal, warga, bahkan saya sendiri yang jadi supirnya. Itu alhamdulillah sangat terbantu itu. Hatur nuhun Bu Wulan Guritno. Kita aturkan terima kasih kepada Ibu Wulan Guritno, beliau anggota DPRD Pusat RI. DPR RI. Iya. Sekali lagi dihaturkan terima kasih atas nama warga Desa Sukamaju. Mobilnya sangat bermanfaat Ibu. Iya. Kemudian berikutnya Pak, bagaimana? Nah ini karena saat-saat mungkin sekarang ada lagi berita muncul virus hepatitis. Ketika ada warga yang terkena penyakit kronis, itu bagaimana Pak? Kebetulan mungkin Bapak tahu, karena kan ada juga yang takut, yang nggak mau siun di COVID-kan, ada kan, udah sembuh. Ketika Bapak tahu ada yang warga yang punya atau terjangkit penyakit kronis, langkah-langkahnya bagaimana Pak? Saya kalau ketika ada laporan dari Pak RT, Pak RW maupun Pak Kadul langsung ke kepala desa, ada yang namanya penyakit kronis gitu. Kadang-kadang masyarakat itu takut karena zaman COVID kan, tetapi saya menyarankan kepada masyarakat itu harus selalu dicek dan diobati gitu. Karena apapun resikonya gitu, kita kalau di rumah itu kan tidak terobati oleh tenaga kesehatan, tetapi saya menganjurkan kepada masyarakat itu harus selalu apabila itu cek kesehatan dan berobat. Gitu. Mungkin prosedurnya bisa ke pustu dulu. Iya, ke pustu, kalau di pustu mungkin ke puskesmas, langsung ditindaklanjuti. Apabila ada yang kronis ditindaklanjuti, ada surat rujukan langsung ke rumah sakit. Dibantu oleh mobil siaga itu. Dibantu oleh mobil siaga. Begitu Baraya. Khususnya masyarakat yang ada di wilayah Sukamaju jangan takut. Jadi dulu mah digogotong kalau gering teku samping, sekarang dijemput. Bahkan tadi kita dengar sama-sama Pak Lurah atau Pak Kades sendiri yang driver menjemput jenazah dari RSUD Pak. Iya. Dari RSUD. Kebetulan ya, mobil ini sudah malang melintang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Bisa. Saya sendiri yang nganterkan itu ketika Ibu Fatimah itu ada kanker di pipinya. Itu saya langsung dijemput, diantar Pak. Diantar ke rumah sakit. Saya sendiri yang nyupir. Bandung tuh. Alhamdulillah, pokoknya sehat terus Pak Kades. Ya, amin. Kemudian ya mungkin ini pertanyaan kedua terakhir Pak. Iya. Suka duka Pak, suka duka Bapak menjadi Kades. Mungkin ada yang hina, ada yang mandang sebelah mata, ada yang muji, atau bagaimana Pak? Suka dukanya memang selalu ada. Dalam hal satu kegiatan pun juga memang selalu. Sukanya saya jadi kepala desa. Baik lagi ke pro dan kontra. Iya. Sukanya saya dari kepala desa, saya adalah orang terpilih di Sukamaju oleh masyarakat Sukamaju. Itu sukanya saya, jadi satu kebanggaan buat saya sendiri gitu. Dan juga kalau tidak salah waktu itu hasil pemilihan suaranya terbanyak ya Pak? Terbanyak. Artinya bukan terbanyak, kalau terbanyak
iya karena kan Menang, yang menang. Ini banyaknya itu drastis gitu. Gratis Jauh. itu 365. Fantastis. Selisih berapa ke yang kedua, Pak? 365. Selisih dari posisi iya namanya ini Bapak Ade Juanda. Pak Ade Juanda. Jadi pemilih terpilih ke satu, kedua itu selisihnya 365. Nah, itu. Kemudian dukanya, Pak? Dukanya ya itulah jadi kepala desa. Kalau ada yang bilang ke kepala desa itu masyarakat kan berbeda-beda, yang bilang yang nggak sesuai dengan pekerjaannya, ada yang marahin lagi. Tetapi saya selaku kepala desa menerima, kata orang Jawa itu legowo lah gitu. Jadi harus selalu bagaimana pemimpin itu kalau di TNI itu ada 11 ajas kepemimpinan. Waduh, gitu. iya berarti sudah terlatih ya, Iya, Pak, ya. iya. Karena Rasulullah juga pada waktu itu, Pak, ada apa namanya cerita ya, Iya. bukan cerita, kisah Rasulullah diludahin kan, Pak. Iya. Ketika yang meludahin Rasulullah itu sakit, malah dia sendiri yang pertama yang menjenguk Iya. yang meludahi itu. Mudah-mudahan Bapak bisa mencontoh kepemimpinan walaupun tidak sempurna karena kan manusia biasa, Pak. Iya, iya. Nah, kemudian terakhir, Pak, ini karena Bapak baru masih berjalan di periode pertama, ada gak pemikiran atau ambisi atau plan program mencalonkan lagi di periode berikutnya, Pak, 2025? Saya memang belum ada kepikiran. Karena masih berjalan, masih jauh ya, Pak, ya? Berjalan masih jauh. Yang penting saya ini panjang umur dulu. Amin, Panjang amin, umur, amin. sehat, dan masih kalau seandainya masyarakat masih mau dipimpin oleh yang namanya Ade Juanda, kadesnya, insya Allah saya akan mencalonkan diri lagi periode yang kedua apabila lihat karakter masyarakatnya dipimpin oleh saya itu mau, dan mungkin masyarakat pun juga bahkan melihat perkembangan pembangunan Desa Sukamaju dari 2020 sampai 2025 itu bagaimana. Betul. Kalau ada kemajuan mungkin masyarakat pun juga tidak akan susah. Betul, Pak. Ya, itu. Sudah dilihat. Iya. Mungkin Baraya Kang Abai bisa melihat video-video di sebelum-sebelumnya kayak di Jalan Kubala Godeg, kemudian Cidamalung Pak, Iya. BTN sebelah sono tuh malah itu aspal kalau nggak salah. Iya. Kemudian saluran irigasi di Pesawahan Cidali, ini jalan juga sudah dikonblok ke gang-gang. Pesat, Pak. Iya. Saya kan sendiri di luar terus, Pak. Apalagi kan kemarin kita juga taat kepada anjuran pemerintah, jangan keluar. Ya udah, tiarap di Bekasi gitu. Mungkin itu, Pak. Iya. Silaturahmi kita. Hatur nuhun waktunya, Pak. Maaf mengganggu, tadi kita lagi santai ngopi sambil mungkin mantau info-info dari RT RW diganggu oleh kita. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih atas silaturahminya. Iya, Pak. Mungkin ya keadaannya lah seperti inilah di Gubuk Kepala Desa Sukamaju. Oh, megah. Pemandangannya langsung lukisan alam. Iya. Mungkin ada saran buat warga Sukamaju atau siapa mau mengucapkan terima kasih, Pak? Saran yang pertama, saran saya kepada warga Desa Sukamaju, khususnya masyarakat Desa Sukamaju, tolonglah, mari kita sama-sama membangun Desa Sukamaju dengan kepala desa yang sekarang dengan ikhlas, karena saya tidak akan tercapai tanpa masyarakat. Betul. Gitu. Jadi mari kita bergotong royong, dengan alim ulama pun juga saya minta bantuannya. Terus mungkin ada beberapa pembangunan yang sudah dilaksanakan, sudah ditolong kepada masyarakat, dirawat sebaik mungkin, karena kalau tidak ada perawatan mungkin cepat rusak. Dan yang terakhir saya sangat banyak berterima kasih kepada Ibu Wulan Guritno yang telah membantu kami dalam pengadaan mobil, walaupun itu untuk kesenangan, tetapi mobil tersebut adalah proposalnya Desa Sukamaju, disimpan di Desa Sukamaju. Terima kasih. Pas ya tadi saya ucapkan terima kasih waktu itu, Pak. Ya, Terima kasih, maaf mengganggu
lebih Nggak apa-apa. Oke Baraya, itu tadi kita sekilas info tentang kompor-kompor dan yang baiknya silakan bikin, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kepala desa yang lain, karena mungkin di sini ada yang baik, di situ mungkin lebih baik, atau mungkin lebih baik di sini, di situ kurang baik, silakan tinggal diambil yang baiknya, yang kurang baiknya yang tinggalkan. Sekali lagi kepada Baraya Kang Amal yang belum like, subscribe, komen dan share silakan dijalankan, kan gratis. Boleh, saya pamit. Maaf, punten Lurah. Kan ngopi dulu atuh. Enggak Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, mangga.